Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Saudara-saudara, nas kita hari ini yaitu dari Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat 30. Saya memberi tema renungan kita, Allah berkuasa atas segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat perjanjian atau bangsa Israel kadang merasa puas dan bangga sebagai umat yang dikasihi, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Sehingga mereka lupa bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan berkuasa. Allah adalah Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Bangsa Israel berbuat sesuka hati, memberontak dan berbuat jahat, seolah bangsa-bangsa lain tidak akan mampu menghancurkan mereka. Melewati Nabi Yesaya, umat Israel diperingatkan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang tidak dapat diatur atau dibatasi oleh manusia, termasuk umatnya sendiri. Saudara-saudara, Allah berkuasa atas segala-galanya. Ia mampu membangkitkan pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa untuk memberi hukuman, memberi teguran, memberi pelajaran, memberi peringatan kepada siapa yang Allah kehendaki, termasuk umatnya sendiri, jika berbuat jahat dan tidak setia akan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian kita juga sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai umat Tuhan harus tetap menjaga kekudusan dan hidup benar sesuai firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Maka kita harus hidup penuh dengan sukacita dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama, menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta secara khususnya. Kemerdekaan Kristen kita adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang-orang yang percaya. Tetapi haruslah kita memanfaatkan anugerah Allah itu untuk tetap hidup kudus dan memberi teladan bagi dunia ini. Jika kita menyimpang dari kasih karunia Allah, kembali hidup dalam dosa, maka Allah dapat menghukum kita, karena Allah berkuasa atas hidup kita, dan Ia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Begitu kemerdekaan ini membawa sukacita bagi kita bangsa Indonesia dan juga bagi kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik, dengan menjadi berkat, menjadi damai sejahtera bagi semua orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita berdoa untuk Jemaat GKE Hosiana Pilang. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dari Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai 30 ini mengingatkan kami agar kami tetap menjaga kekudusan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan kami menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan yang kekal dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Saat ini kami berdoa bagi Jemaat GKE Hosiana Pilang. Tuhan memberkati jemaat ini agar terus dalam pertumbuhan iman mereka, ketaatan kesetiaan mereka,
untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua pelayanan yang ada, baik pendeta dan semua penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kategorial agar terus boleh melaksanakan segala kegiatan pelayanan persekutuan mereka dengan sukacita. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, agar mereka tetap menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat. Tuhan senantiasa menyertai program-program yang boleh ditetapkan bersama untuk pelayanan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan sehari-hari jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda dalam cita-cita mereka boleh berhasil, baik mereka yang sekolah di Pilang maupun yang jauh dari orang tua, agar dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih kecil dalam pertumbuhan perkembangan mereka, agar mereka pun terus dalam naungan kasih dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, kami juga berdoa agar Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.